Obrolan psikologi, santai, tapi tetap serius. Sekian episode ini agak miris lagi. Pacar dicor di septic tank. Wow. Ini bisa dulu. Cinta itu katanya indah, tapi kadang cinta juga bisa berubah jadi kuburan. Secara harafiah ya, kuburan yang sebenarnya. Seperti di Lombok Barat, seorang perempuan, Nurminah, ditemukan tewas dicor dalam septic tank rumah pacarnya. Ini masih pacaran udah dicor. Kalau nikah di blender mungkin ini. Oh my god. Sakit. Cerita-cerita yang ya kemarin istri sama anak dibunuh karena dapat bisikan dari tokoh One Piece. Semakin maju sekali sepertinya ya. Kalau dulu dibisikin iblis, dibisikin malaikat, sekarang tokoh kartun bisa bisikin. Semakin maju. Oke, kita seperti biasa kita akan ulas sama-sama secara psikologinya. Kita akan ditemani oleh psikolog kita. Ya, halo semuanya. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Sudah banyak yang terjadi di negara kita. Nah, sekarang kita mau bahas nih, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Banyak teman di sini yang mau berbicara, berpendapat. Oke, kita akan ditemani oleh para psikolog-psikolog muda kita. Silakan. Ini para calon psikolog masa depan. Amin, insya Allah. Ya, ini cerminannya. Ya. Ini cerminannya. Iya, iya. Cerminannya. Ya, begitulah. Takut. Nanti pulang dari sini tiba-tiba dicor. Oke, kita akan masuk ke cerita ini ya. Kita tanya sama yang generasi muda dulu apa generasi yang lebih senior nih? Yang mana dulu ya? Ya, pembuka senior dulu. Senior dulu ya? Menghormati. Ngeles nih, Cari aman dulu. cari Oke. aman. Ibu Bolin, pasti pernah jatuh cinta ya? Oh iya dong. Jatuh cinta. Sejengkel-jengkelnya sama dia yang dicintai, pernah terbersit nggak di kepala? Tak cor aja kamu. Soalnya saya juga nggak punya keterampilan ngecor. Nggak ya, tidak ada sama sekali sampai Imajinasi terliar yang pernah Iya. dipikirkan mau dilakukan ke pasangan di saat marah itu apa Ibu? Tabrak. Santet. Santet. Itu tidak ada yang mewakili. lebih bahaya kayaknya itu ya. Kan cuma diguna-guna. Tabrak, santet. Cuma lagi. Setrum. Yang kecil-kecil aja ya. Iya. Potong. Mau mancingkan, belum. Imajinasi terliarnya pingin ngapain gitu? Pengen ngapain Entah ya? sampean entah enggak, tapi ada itu di pikiran ada imajinasi ini. Saya kalau lagi marah ya itu paling silent treatment. Kejam Kalau sekali. Lebih marah Itu lebih menyakitkan. Lebih Ya, menyakitkan tapi paling aja. tidak untuk saya meredakan emosi saya diem dulu Oke. gitu, karena kalau ditimpali terus ya nggak akan selesai. Nangis paling mabuk. Kita dapat nih, generasi zaman dulu caranya adalah silent. Treatment. Kita jadi tahu nih, silent treatment lahir di generasi mana nih. Aduh. Oke, kita lanjut aja lanjut. Ternyata lopornya di sana. Lopornya silent treatment. Nggak semua. Tapi silent treatment itu paling bagus sih. Bener. Paling ampuh. Oke, kita akan menuju ke Ori. Ori. Fiori ya? Fiori, Kita belum memperkenalkan ya. Ada Fiori, ada seperti biasa. Natsu, Pak, NATSU. Dah. Chicken katsu. Itu lagi. Chicken banana. Kamu lapar ya? Tahu aja. Dan kita punya mawar seperti biasa. Oke, kita tanya dari sudut kiri deh. Ada Ori. Pernah jatuh cinta? Pernah. Berjuta rasa. Saat kebencian mendalam pada si dia gitu. Imajinasi terliarnya apa nih yang pengen dilakukan? Nangis sih. Nggak ada imajinasi beneran. Bener. Nangis sambil mengumpat gitu enggak?
ngumpat sih, nggak kayak lebih ke aduh kok saya seperti ini ya, apa salah saya. Oh oke, lebih ke diri ya, lebih Iya, ke lebih depresi ke diri. daripada agresi ya. Oke. Tapi rata-rata perempuan kalau udah kecintaan pasti kayak gitu. Enggak juga. Enggak siapa? Dia enggak. Ini orang. Enggak juga. Tolong. Bukan perempuan, bukan perempuan. Bukan perempuan. Jangan-jangan sudah diobrak-abrik itu. Oplas, Thailand. Oke, kita menuju ke pejantan tangguh kita. Emang jantan. Oh, gitu. Gimana nih Natsu? Imajinasi terlihat. Natsu pernah jatuh cinta? Nah, pasti dong. Wah, kalau Natsu sering jatuh cinta? saya tahu ini Tolong jangan dibawa ke sana gininya. Jatuh cinta pernah. Oke. Kapan? Hah? Ini lagi kapan? Bahaya sekali orang ini. Imajinasi terliar saat marah sama si dia. Eh, Udah bikinin 10.000 candi itu ditinggal tidur ternyata sama dia. enggak, kalau saya lebih ke diam, Bu. Sama kayak Ibu, saya diam. Silent. bohong banget. Enggak, Paling saya, langsung enggak. Saya dididik untuk tidak menyakiti wanita secara fisik, terutama ya. tapi cara mental. Ya. Mental breakdown. Enggak dong, enggak juga lah, enggak. Banyak yang patah Ngomong hati. orang psikologi kayak gini. Patah hati nih bikin barisan Enggak. para mantan. Lelaki tidak berusaha. lelaki Enggak. pencipta gangguan jiwa. Iya. Enggak, tapi memang diem. Soalnya kalau secara kata-kata atau secara tindakan takut salah. Bahaya soalnya. Kalau verbal pasti kalah ya kalau lawannya ibu-ibu gitu ya. Ya, nah iya betul itu terutama enggak bakal bisa menang. Kalau fisik kan kurang baik ya. Iya, melanggar norma hukum dong jadi. Gimana kalau pas kamu diam, dia malah diam balik malah marah. Ya udah diemin aja udah. Sering diam-diam. Bodoh amat. Ya udah, ngapain dipikirin coba. Waktunya ganti yang Baru. loh. Oh, jangan dong. Jangan ragu maksudnya. Oke, kita next lanjut. Mawar gimana Mawar? Apa? Kamu gimana? Ya kan? Pernah jatuh cinta nggak? Oh sering. Astagfirullahalazim. Pernah jengkel atau marah sama si dia nggak? Sering. Imajinasi terliarnya apa? Mau jawaban jujur apa enggak? Jujur lah, Santet. Jujur. Astagfirullah. Wow, takut banget sama kakak ini. Cut off aja udah cari yang baru. Ngapain pusing-pusing? Dilakukan nggak tapi atau hanya dalam imajinasi? Imajinasi. Dilakuin dong. Imajinasi. Berarti udah pernah nyantet dong, Kak? Imajinasi. Iya, yang nyantet enggak, yang nyantet enggak. Yang nge-cut off iya banyak. Ah bosen aja marah-marah udah tinggal cari yang lain. Wih, anjir. Sudah perlu ya. Generasinya beda memang ya. Agak-agak kayaknya. Oke, kita punya banyak sekali respon ya saat lagi jengkel sama pasangan. Ada banyak respon yang kita bisa ambil. Mereka yang introvert punya kecenderungan tadi depresi. Mereka yang extrovert cenderungannya agresi. Silent treatment sering jadi alternatif, padahal sebenarnya silent treatment ini salah satu hal yang sangat kejam. Kenapa? Kita merendahkan dan menghancurkan harga diri seseorang. Efek dari silent treatment itu adalah perusakan citra diri. Mereka yang sering kena silent treatment, citra dirinya rendah. Karena citra dirinya rendah, mereka cenderung ingin meningkatkan citra diri, tapi akhirnya caranya kurang Benar. tepat. Ini agak ngeri juga memang. Tapi kembali lagi, ada banyak respon dan seringkali ini jadi respon alamiah kita ya. Tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Pauline, bukan sengaja mendiamkan, tapi mengelola emosi kita dulu, ya kan? Sama seperti perpisahan lah. Jangan menyembuhkan luka lama dengan bikin hubungan baru, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Kok bertepuk-tepuk? Itu hanya pelarian yang dirasa sebagai suatu kenyataan. Ya kan? Lari dari hubungan lama dengan sebuah hubungan baru hanya sebuah pelarian yang kalian anggap sebagai sebuah kenyataan. Karena sama aja, ganti orang sama cerita. Jika masih bisa, buatlah cerita baru. Orangnya lama nggak apa-apa, tapi ceritanya yang kalian ganti ya. Kita kembali nih ke kisah yang agak-agak miris gitu ya. Saya pengen tanya nih dari teman-teman dulu sebelum kita masuk ke ahlinya nanti. Menurut teman-teman, jengkel sama pasangan atau mungkin ada kebencian atau mungkin ya obsesi lah ya, cinta yang udah nggak sehat ini, terus dicor, pelakunya
tindakan ini, kalau mungkin si pasangan luar biasa jahatnya gitu ya, si yang dicor ini luar biasa jahatnya, tapi dengan mencor dia, membunuh dia, mengambil nyawanya, bisa dibenarkan nggak? Enggak. Kenapa? Tidak dong. Itu kan udah tindakan keji ya. Sebenci-benci kita dengan pasangan, nggak mungkin kita akan melakukan hal sekeji itu. Tapi kalau mencor hatinya boleh nggak? Gimana itu? Gimana caranya? Diambil dibedah dulu. Tidak gitu. Kan disakiti bertahun-tahun juga mungkin sampai akhirnya muncul keinginan pingin membalas. Karena satunya membalas dengan fisik ya kebetulan yang dicor badannya. Tapi mungkin dia setiap hari juga disakiti terus hatinya. Nah itu berarti orang itu nggak bisa melihat hubungannya ini udah nggak bagus nih, ngapain dipertahanin? Kalau udah nggak bagus, tinggal. Tindakan mencor ini kira-kira menurut teman-teman di sini, kenapa ya ada manusia yang sampai tega melakukan itu? Mungkin obsesi, Obsesi, oke. terus kecemburuan mungkin. Kita kan Cemburuan. nggak tahu, harus dilihat lagi kan. Benar-benar diselusuri lebih dalam lagi hal ini. Selain itu kemungkinan ada kayak peran gender itu loh, yang kayak yang cowok lebih berkuasa, terus yang cewek nggak boleh. Dominasi. Ya dominasi. Oke. Kemungkinan. Menurut Natsu gimana Natsu? Kalau menurut saya kayaknya harus dicek kejiwaannya ya. Soalnya sudah sampai melakukan tindakan kriminal sebodoh-bodohnya saya, semarah-marahnya saya, sekesel-keselnya saya nggak berani ya untuk seperti itu. Karena ya risikonya besar juga. Bagi orang normal. Iya. Kalau dia nggak tahu kejiwaannya kayak gimana. Menurut Mawar gimana nih? Ya harus dicek dua-duanya. Bisa sakit dua-duanya atau sakit salah satu yang menyebabkan yang normal ini jadinya ikutan sakit juga. Oke. Menurut master kita nih, Ibu Pauline gimana? Master Chef. Masak. Masak deh. Ya kalau dibaca dari kasusnya itu dia kan karena cemburu ya. Nah cemburu itu kan memang satu masalah buat si pelaku ini karena mereka dua-duanya kan pernah nikah ya kalau nggak salah ya. Dua-duanya salah satu atau keduanya saya lupa. Jadi karena pernah menikah lalu akhirnya kan ada trauma takut dikhianati gitu. Nah saking cemburunya, saking rasa bencinya sampai dia bisa melakukan itu. Tapi kok bisa gitu loh dia lakukan itu. Tapi kembali lagi ternyata kalau kita dengar memang pekerjaannya kan serabutan. Nah barangkali dia juga melakukan itu karena itu yang dia bisa. Dia punya keterampilan di bidang bangunan kali ya. Pasti ada latar belakangnya. Dia sampai punya pikiran ngecor dan semacam. Dan itu ada sebetulnya ada rentetannya ya. Saya juga berpikir kok dia sempat-sempatnya kalau itu tidak direncanakan, pastinya dia akan datang beli ke tukang bangunan di pasir, paving dan sebagainya seperti ini. Itu masa-masa itu kenapa dia tidak punya kesadaran untuk melihat bahwa itu membunuh saja sudah salah gitu. Masih dengan emosi tinggi dia malah mau melakukan yang lebih kejam lagi. Berarti dia tidak ada pelampias kayak untuk emosinya dia belum bisa dibendung ataupun bahasanya Atau itu regulasi emosinya. Ya, regulasi belum emosinya belum regulasi masih tinggi emosinya. sekali dia sampai segitunya gitu loh. Nggak mau terima hanya cuma dibunuh aja, masih Belum dipendam puas. lagi ya, dia belum puas, masih cari segala macam itu untuk melampiaskan semuanya. Itu luar biasa. Ini kalau kita lihat ceritanya ya, ini keren banget. Fakta sadis. Jasad tanpa busana, kepala menghadap ke bawah. Dicor dalam safety tank sedalam 3 meter. Gila. Dicor bertahap. Satu persatu lingkaran beton. Berarti ada perencanaan dong ya pembunuhan. Bener-bener bertahap dicornya. Sebagian dulu, sebagian. Tidak langsung cor gitu aja. Atau mungkin dicor ini biar nggak lari kemana-mana gitu ya, sampai jiwa-jiwanya mungkin diharapkannya masih nempel di sana gitu. Berarti udah Ya. Dia kalau nggak punya keterampilan Psikopat. seperti itu kan nggak mungkin dia. udah. Yang untuk melampiaskan semuanya ini aku punya keterampilan nih, pernah kerja seperti ini ya. Dia tahu paving, dia tahu cor-coran, dia tahu apa tuh istilahnya itu. Oke, kalau kita gali mendalam ya, dorongan-dorongan ini ya. Menurut teman-teman di sini dan menurut Ibu Pauline, pelakunya ini termasuk orang dengan gangguan kejiwaan atau tidak? Atau karena hanya dorongan emosi?
Dua-duanya deh. Kan dorongan sih. emosi Iya. itu mempengaruhi pola pikir kita, terus regulasi emosinya. Jadi ya harus dicari dulu akar permasalahan, akar emosinya itu kenapa dia bisa jadi berpikiran, bisa dibilang psikopat ya begitulah. Oke, kalau kita bilang posesif ya. Posesif. Posesif ini kan dorongan yang keras ya. Posesif umumnya responnya agresi, bukan depresi. Agresi dulu, beberapa mungkin jadi depresi, tapi seringkali posesif agresi. Seperti yang kemarin sempat kasus juga, pasangannya atau pacarnya, ini juga masih pacarnya tidak bisa dihubungi, tidak pulang-pulang ke rumah, dicari ke tempat tinggalnya, tidak ada, pergi sedang kumpul-kumpul sama teman-teman laki-laki dan mabuk-mabukan. Mati. Akhirnya dia marah dan dia malah dibunuh. Kembali agresi. Kadang saat posesif muncul, orang nggak bisa kontrol diri. Ibaratnya gelap mata ya. Gelap mata, sampai ada istilahnya lagi, gelap mata. Teman-teman pernah posesif nggak? Pernah pasti. Pernah, tapi kan masih yang batas normal. Ya. Tindakan normal saat kita mengalami posesif. Ini kan teman-teman ahli-ahli kontrol emosi nih. Marah-marah. Iya, emang paling jalan satu-satunya cuma marah, jalan treatment udah. Kemarahan saat posesif umumnya dorongan untuk apa? Tanya, ngapain? Kamu di mana? Sama siapa? Untuk menginterogasi. Berbuat apa? Jatuhnya interogasi jadinya ya. Gitu ya. Diinterogasi. Kalau diintegrasi marah gimana? Ya marah balik. Apa? Marah-marah. Memang marah, dia marah balik. Yang penting ini keluar dulu, urusan itu ntar belakang. Kalau memang marah balik ya udah kita diemin, ya udah kan kalau memang itu maumu, saya cuma mau nanya nih hal seperti apa. Kalau memang kamu tidak terima ya udah. Bye. Nggak dicor. Ngapain kita merusak mental kita untuk orang seperti itu? Nah, Oke, bye. nggak dicor ya? Ganti baru. Ganti baru. Ganti baru katanya Pak. Next, silakan antrian selanjutnya gitu ya. Ham gitu. Paham. Pernah posesif nggak? Pernah pasti Pak. Kalau lagi posesif yang dilakukan apa? Enggak. Cor-cor. Enggak. Santet. Kayak apa ya? Yang saya nggak suka kok dilakuin atau omongan saya kok nggak diturutin. Oke. Atau kenapa keluar sama itu? Emang kamu siapa? Donatur bukan? Oke, sebentar lagi kita akan gali lebih dalam ya. Sambil kita ada sedikit yang kita akan perbaiki secara teknis. Tapi sebentar lagi kita akan lanjutkan segmen ini. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan, kita akan gali lebih dalam masih tentang posesif ya. Posesif. Ada banyak respon kita untuk posesif tapi nggak ada yang punya pikiran ngecor ya. Enggak. Potong-potong, Enggak. Santet aja. santet. Kalau mau jawaban jujur sih Tabrak. enggak pernah. Tabrak. Enggak yang dicor ya. Bahaya. Ngapain udah deket-deket sini juga nih. Kamu kecewa sama saya. Santet nih, santet. Enggak. Ini santet atau cor? Enggak bukan santet apa dipotong. Tabrak. Ya, kan ternyata memang kejam-kejam ya masyarakat kita, anak-anak muda kita sudah tercerminkan. Dua ya. Kan saya korban. Saya korban. Saya bela. Oke, kita kembali menuju ke Ibu Polin. ya. Ibu Polin, kita mendapatkan responnya ternyata makin modern, ini makin kejam ya. Ini terjadi ini karena memang aslinya lebih jujur. Kalau dulu mungkin kadang kurang jujur sama perasaan, atau mungkin kelakuan lelaki semakin berbahaya dan perempuan jadi semakin kejam nih. Ya ini kalau ditelusuri lagi kita nggak tahu sebetulnya ya masalah sebenarnya itu apa, apakah betul-betul cemburu atau yang lain atau apa gitu ya. Cuman kan kayaknya dominasi banget nih gitu loh si pelaku ini yang notabene laki-laki itu kayak ada sesuatu yang betul-betul membuat dia luka banget sampai dia bisa melakukan itu. Itu kenapa? Apakah kena di egonya atau harga dirinya atau kekuasaannya atau apapun itu gitu. Ya, itu yang kita nggak tahu karena kan orang bisa melampiaskan melakukan hal sekejam itu kan perlu
apa ya, kesadaran untuk melakukan kejahatan. Ya. Kesadaran melakukan Dengan kejahatan ya. Ya. Artinya padahal di dalam pikiran kita kan ada kontrol diri ya, mana yang baik benar nggak, nanti akibatnya apa segala macam. Mestinya dalam perjalanan dia juga melakukan ini, ngecor, paving dan segala macam, itu kan juga ada prosesnya kan. Itu kenapa dia juga masih bertekad untuk meneruskan gitu. Apa dia pikir mungkin dia sempat juga menyesali tapi sudah terlanjur ya. Ya itu yang kita nggak tahu. Ya sudahlah, akibatnya nggak mau tahu lah, pokoknya aku sudah melampiaskan kemarahanku. Berarti kan sakit hatinya itu udah sangat amat Ya, dengan Dalam. pasangannya. betul. Ditumpuk-tumpuk. Nah ini ya, ini kan Betul. banyak sekali ya belakangan hubungan-hubungan yang toksik dan dipelihara. Kalau kita bilang dari teorinya ada cycle of abuse ya. Awalnya manis, muncul kekerasan, minta maaf, dan ulangi lagi. Gaslighting. Gaslighting. Banyak nggak nih ya ketemu ya KDRT, dipukulin, disakitin lah sama pasangan, tapi nggak putus-putus. Mentalnya kena. Nah ini kenapa nih kalau menurut teman-teman? Gaslighting. Karena obsesi. Terus udah dapet yang dia nih yang ngerti, merasa nyaman. Udah sebenarnya mentalnya hancurin. Korban ya. KDRT itu kan nggak fisik, Iya, KDRT tapi itu kan psikis. Psikis. Lebih susah kita ngelihatnya yang psikis. Iya. Psikis. Korban ya. Enggak. Lebih enak itu yang Pelaku. Enggak lah. Ini bukan. pelaku. Enggak Iya, yang apa sih namanya, kayak dipukul, di ini kan lebam ya udah selesai. Tapi Yang kalau psikis. udah mental psikis kena Susah. verbal terus-terusan, dibaik-baikin, ini ada. Jadi kayak NPD kan, dikasih gaslighting Iya. dulu, kita dibikin nyaman, kita dibikin nggak mampu. Jadi kita nggak sadar kan apakah dia beneran toksik apa enggak. Sampai sekarang bertanya-tanya itulah, misalkan ini kok kayak gini ya, apa salah ya, apa ini ya. Berarti bodoh dong, udah jelas-jelas toksik kayak gitu. Tapi kita nggak sadar bahwa dia toksik. Karena dia, Rata-rata pasangan sadar kayak sih? gitu. Oh iya? ya kan Anda pelakunya, Oh, kamu, bukannya kamu. udah tobat. Kira-kira orang-orang yang jadi kita sebut korban ya, mungkin bukan korban juga, tapi kita sebut mereka korban lah. Korban ini bertahan karena apa menurut teman-teman? Ya, kecintaan, obsesi. Obsesi ya jatuhnya. Gaslighting tuh tadi. Jadi dia dibikin ngerasa kita nggak mampu. Benar. Jadi kita nggak ketergantungan. ketergantungan. Jadi kita Dengan nggak pasangan. bisa Nggak kayak bisa tanpa nggak bisa dia. lepas. nggak bisa. Iya. Kamu kalau tak tinggal kamu bisa apa? Ya, benar. Gitu. Itu kan lebih sakit gitu. Kayak di doktrin apa ya, pokoknya kayak disuges terus-terusan. Sugesti. Oke, kita menuju ke Bu Pauline. Gimana nih Bu? Ya betul, ketergantungan itu yang membuat orang menjadi tidak bisa melepas kenyamanan, walaupun dia tahu akan mendapatkan penderitaan. Tapi ya namanya dia tidak berdaya, dan mungkin tadi banyak masukan input bahwa dia dinyatakan orang yang tidak akan bisa apa-apa tanpa seseorang itu. Ya, jadi masuk bawah sadar dia. Oke. Baik sampai dia punya anak, dia sampai punya cucu, masih mungkin mengalami perilaku kekerasan terus-menerus. Itu tadi banyak sekali yang bermasalah di luar sana, dan mereka juga merasa menyatakan dirinya betul-betul sudah termakan ya. Kata-kata bahwa memang saya nggak bisa apa-apa gitu. Kehidupan saya memang dia yang mengurus semuanya, sampai anak segala macam semuanya. Oke. Nah, itu. Kalau kita masuk ke red flags-nya, hubungan ya. Controlling behavior. Pasangan selalu mengawasi, melarang, ngasih aturan, ngasih batasan, posesif. Hati-hati. Kalau sudah punya pasangan yang seperti ini dan masih bisa pilih yang lain, pertimbangkanlah pilih yang lain. Yang pertama. Yang kedua, emotional abuse ya. Merendahkan, membuat merasa bersalah. Tanpa aku kamu bisa apa? Kamu lo dulu bukan apa-apa. Kamu inget nggak dulu? Nih cara halus ya. Sebelum kenal aku kamu siapa? Kamu siapa? Lalu isolasi. Aku nggak suka kamu kumpul teman-teman kamu nggak bener. Selalu mencari yang terburuk dari lingkungan kamu. Akhirnya kamu nggak punya lingkungan, kamu nggak punya circle, kamu nggak punya support system. Kamu dibuat hanya support sistemnya dia saja. Jahat ini, hati-hati. Lalu tadi udah dibilang bolak-balik nih, gaslighting. Apa? Memutarbalikkan fakta biar korbannya merasa bersalah. Ya kan? Ini adalah 4 buah hal yang sangat berbahaya dalam sebuah relasi. Sering nggak dengar cerita-cerita ini?
Sangat amat sering. Ada di dunia nyata. Nah, sekarang saya mau bertanya nih, pertanyaan Banyak. saya agak sedikit tergelitik saya. Saya mau tanya sama Ibu Pauline dulu deh. Oke. Senior. Sini Dari kisah tadi ya, Bu. Senior. Kayaknya ini ada di hampir semua hubungan deh. Dari kisah-kisah, kasus-kasus yang Ibu Pauline tanganin, ada nggak sih orang berumah tangga yang normal, yang nggak ada 4 ini, Ya nggak ada apa? yang tidak ada keempat kasus tadi, yang benar-benar baik-baik aja, itu ada nggak sih sebenarnya di dunia ini? Atau sebenarnya semua relasi adalah masalah? Setiap rumah tangga itu nggak ada yang mulus ya, nggak ada yang sempurna juga. Tetapi tidak juga setiap keluarga mengalami semuanya. Gitu. Mungkin kalau disebutkan tadi ada 4, mungkin ada keluarga yang hanya mengalami 1 atau 2. Karena bagaimanapun dalam keluarga itu kan ada interaksi antara suami, istri, dan nanti ada anak. Itu dalam keluarga inti. Lalu nanti juga dalam keluarga besar mereka di ring kedua dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu yang kadang-kadang menimbulkan ada konflik ya, ketidaknyamanan dengan banyak pengaruh dalam pekerjaan, mungkin finansial atau apapun itu, bahkan martabat seseorang mungkin yang dibilang oh ini dia dari keluarga berada ya secara sosial seperti itu. Nah itu yang bisa sebetulnya membuat orang bisa melakukan atau dalam keluarga bisa terjadi hal-hal yang disebutkan oleh Pak Ber tadi ya. Jadi memang tidak ada keluarga yang sempurna, pasti ada sesuatu. Berarti kalau kita mau lihat secara jernih ya, sebenarnya hampir tidak ada sebuah hubungan yang sehat ya. Ini kalau kita lihat dari realita, dari fakta ya. Pernah nggak kalian ketemu seseorang yang punya keluarga atau berumah tangga atau berpasangan dan sehat? Atau semuanya nggak ada yang sehat? Enggak ada. semua rata-rata Saling melengkapi. ya tergantung gimana kita menyikapinya ya. Ya. Komunikasi. Ya, padahal kan teori-teori ini udah tahu. Banyak udah tahu, bahkan yang orang awam pun ngerti. Ini toxic relationship, diterusin, dipelihara, udah tahu toxic tetap aja dirawat, dipelihara, dijaga. Mungkin karena gini juga Pak Ber. Kalau yang memang sudah berumah tangga lama ya, mereka bertahan karena apa? Anak. Rata-rata kayak gitu. Enggak juga. Jangan sebutkan Nah, salah. yang banyakan maksudnya Iya, iya. ada yang ibu-ibu maksudnya yang kalau kakak kan masih melek ya, maksudnya yang udah di atas kakak gitu loh. Mereka bertahan rata-rata. Seumuran ini. Tunggu, seumuran. Oh, maaf. Apa ini? Oke, kita kembali ya. Bertahan nih, saya tergelitik lagi nih. Bertahan karena anak. Menurut Bu Pauline bener nggak sih ini? Ini tindakan benar atau sebaiknya sudahi saja? Karena jangan jadikan anak sebagai sebuah alasan. Ya. Yang benar yang mana? Gunakan anak sebagai suatu alasan hingga hubungan ini bisa bertahan, atau jangan gunakan anak sebagai alasan, yang memang kamunya aja yang memang suka dengan disakiti. Ya, kita harus bisa mengambil keputusan yang terbaik dari yang terburuk. Slogan saya. Selamatnya keluar. Siap. Terbaik dan terburuk. Ya, Benar itu. terbaik dari yang terburuk. Dari yang Karena terburuk. ya kalau kita melihat bahwa ini sudah nggak sehat secara jiwa, apalagi pelakunya ada bersama kita terus, dan kita mempertahankan diri dan anak kita, lebih baik kita yang keluar. Gitu. Jadi nggak ada salahnya kok kalau misalnya nggak usah dengar omongan orang, keluarga atau apapun gitu. Kok ini dan segala macam masih bisa lo ini. Pret. Ibaratnya dia sendiri yang mengalami gitu. Jadi dia harus membuat keputusan yang benar untuk kehidupan yang lebih sehat, lebih baik lagi. Gitu. Karena sehat itu tidak hanya sehat fisik ya, tapi juga sehat psikis gitu. Jadi kalau ini diteruskan dan membawa penderitaan, akan membawa penderitaan juga pada anak-anaknya nanti dan keluarga mereka. Karena mereka bisa punya pikiran, oh keluarga yang baik itu ternyata seperti ini, nggak apa-apa kok, ternyata papa mamaku juga melakukan ini bertahun-tahun dan masih bertahan gitu. Jadi mereka juga bisa Mengcopy meniru, itu. ya mengcopy keluarga mereka seperti itu. Jadi salah satunya adalah jangan menormalisasi ketidaknormalan ini. Tapi Bu, Ya, tapi kan sekarang juga banyak orang tua yang bisa mandiri, jadi harus punya rasa percaya diri bahwa kalau dengan keluar itu bukan untuk menunjukkan pada pasangan ya ini aku bisa gitu ya, tapi paling tidak untuk menghidupi kehidupan itu sendiri dengan hal yang baik yang positif. Ya banyak orang tua yang tunggal bisa kok melakukan sendiri dengan Iya sih. anak-anaknya. tapi bentar Pak Ber. Aku ingin bertanya nih.
Kalau mungkin di luaran sana masih bisa. Bagaimana dengan budaya di Bali? Ya. Kan agak Ya. agak susah untuk keluar. Betul. Itu yang masih menjadi perbincangan sih. Untuk menyikapinya. Kan kita nggak tahu bagaimana caranya. Kalau keluar gampang, tapi yang keterikatan, Betul. yang kan banyak tingkatan di Bali kan. Ada yang skala gitu-gitu. Oke, kalau ininya pemerintah kita keluar nih untuk skalanya. Nah, di skalanya kan agak susah untuk memutus hubungan kalau kita keluar. Ya. Nah, cara menyikapinya gitu gimana dulu? Itu nanti lebih banyak ngobrol sama ini ya. Ini ya, nih. Kok sama Jadi orang-orang Bali sendiri. Tapi beberapa kasus yang ada beberapa klien yang memang orang lokal setempat itu mereka berani kok keluar. Ya. Memang baru hanya beberapa persen aja, tapi dia merasa yakin dan percaya diri, aku nggak apa-apa kok diserahin anak, dan aku pingin anakku menjadi lebih sehat. Mau dikeluarkan, mau dicoret dari kakak atau apa segala macam dia siap. Gitu. Oke. Ini saya kembali ke kisah kita tadi ya. Kalau kita lihat tadi red flag-nya ada banyak ya. Dan kita hampir sepakat tadi, hampir semua hubungan kondisi tadi terjadi. Ya kan? Kalau hampir di semua hubungan kondisi itu terjadi dan semua orang aware dan sadar dan berjuang untuk dirinya, berarti hampir 100% rumah tangga berakhir dengan perpisahan. Gimana kita dari sisi psikologinya memandang ini ya, dari lensa psikologinya? Karena kalau kita bilang ya hubungan normal ada, tidak ada. Hampir semuanya nggak normal, semuanya kena toksik. Kalau semua kena toksik dan semua mau aware, mau keluar dari toksiknya, berarti cerai semua. Ya. Kembali ke ikatan awal. Janji suci. Gunakan anak lagi? Enggak. Oh, tentu tidak. Anak bukan suatu alat ya. Saya cukup banyak ketemu orang tua yang, iya Pak, saya sudah nggak tahan dengan hubungan ini Pak. Saya mau cerai tapi kasihan anak-anak. Anaknya dijadiin tameng, padahal memang suka. Dia sendiri yang terikat, dia yang suka disiksa dan dianiaya, tapi pakai tameng anak. Ini banyak. Saya sering biasanya kasih satu perumpamaan. Seandainya kan nggak ada anak-anak udah sukses semua, sudah berhasil dan bla 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 lah. Apa yang mau kamu lakukan? Dan ternyata dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Berarti dia hanya menjadikan anak sebagai hambatan atau sebagai tameng tadi. Dia sendiri nggak tahu mau ngapain. Ya mungkin yang dia tahu ya cuma di rumah aja dimarahin, diomelin, di abuse. Ya itu yang dia tahu. Saat dia sudah punya dreamnya, impiannya, tameng anak ini biasanya lepas. Ya sudah, saya mau survive, saya mau berjuang, saya mau bawa anak saya berhasil. Ini dia. Jadi untuk kalian yang berada di hubungan toksik dan masih bertahan, coba renungkan. Mungkin kalian nggak punya tujuan hidup selain untuk di abuse. Dan kalian mulai menikmati itu. Dan jangan diduplikasi. Berani, seperti tadi yang Ibu Pauline bilang, berani melangkah, berani keluar. Tantangannya banyak-banyak, tapi paling nggak ada perubahan. Kalau kita melakukan hal yang sama dan berharap hasil berbeda itu kan nggak mungkin ya. Ini mimpi namanya. Banyak nih ya. Berharap hasil berbeda tapi responnya sama, ya percuma, nggak akan berbeda hasilnya. Pak, kalau saya merubah respon saya nanti saya tambah di abuse Pak. Nggak apa-apa, paling nggak ada perubahan. Kalau kita mau membuat sebuah perubahan ya harus siap resiko. Tiap pilihan punya resiko. Tiap resiko selalu punya harga yang harus dibayar. Tapi dengan begitu perubahan terjadi. Sama seperti kehidupan Pak. Pak, saya mau naik gaji. Mau ambil pendidikan lanjut nggak? Enggak Pak, pokoknya gajinya aja yang naik. Ya nggak bisa. Itu nggak tahu diri namanya. Loh jangan begitu. Kalau kamu lihat yang demo-demo itu sama, minta naik gaji tapi nggak mau belajar. Skill nggak ditambah, tapi demo. Makanya banyak yang bilang, banyak sekali tenaga kerja nganggur. Iya banyak yang nganggur, tapi yang bisa dan mau bekerja sedikit. Kalau nggak kan itu platform online jual diri nggak laku-laku banget, ramai sekali di luar sana. Iya lagi. Cari uang cepat. Aduh. Dan yang keren mereka bangga bisa biayain keluarga dan orang tua. Dari apa? Jual diri. Contoh menormalisasi ketidaknormalan yang sudah dilestarikan di zaman kita. Hati-hati. Ya kan? Moral kita nggak makin naik makin turun. Sekali lagi, untuk tujuan apa? Tujuan mulia. Ngapain biayain keluarga, orang tua, nyekolahin adik macam-macam. Dan keluarga besar bisa menerima di banyak budaya. Ya kasihan si anakku tapi duitnya mau.
Dan itu banyak terjadi. Oke, kita kembali back to topic ya. Kita kembali ke topik awal kita, karena cemburu dicor. Bentuk respon yang belum sadar, belum mampu mengelola emosi dengan baik. Tapi ini hanyalah satu dari banyak sekali kisah. Ini kan kebetulan karena penyiksaannya fisik dicor dengan sangat kejam, publik jadi tahu. Tapi saya yakin di luar sana, lingkungan terdekat kita, bahkan orang-orang yang sering kita temui, sedang mengalami abuse. Mungkin bukan secara fisik, bisa secara verbal, secara emosi. Dan kita masih ketemu mereka tiap hari. Dan mereka pun masih bertahan untuk di-abuse. Saran dari teman-teman, saat menemukan orang-orang seperti ini dan bercerita pada kalian, respon apa yang kalian berikan? Saya dulu deh ya. Saran saya, cobalah berani belajar. Aduh. Apain berarti? Cobalah keluar dari circle seperti itu, mencoba hal baru. Memang berat pasti, tapi kita pasti dapat hadiah yang lebih besar dari itulah. Mungkin bukan berupa materi, ketenangan jiwa juga hadiah yang besar, supaya kita nggak jadi kepikiran segala macam gitulah. Nah, Sampai situ aja. situ aja. Sepertinya tadi serius sekali. Iya, serius. Saya grogi. Jeritan para korban. Ya, Saya soalnya grogi. duduk di samping pelaku takut jadinya. Saya enggak ya, saya korban. Oke, kita dengarkan pesan dari korban lainnya. Korban, Silakan. Oh saya? korban, Iya. korban juga. Pelaku. Untuk teman lainnya. Kan Mm-mm. case-nya berarti ya kita rangkul hadiah dulu. Kita ajak pelan-pelan untuk bicara. Kayak bukan yang menyadarkan ya, apa istilahnya, ngobrol-ngobrol biasa aja. Ya, terus kalau memang dia udah sadar nih dengan pasangannya atau siapa yang memang udah toksik sama dia, udah gantilah nomor HP-nya. Kita pertemukan dengan circle yang baru, yang memang support system untuk dia sih, kayak gitu. Punya support system yang baik ya. Itu yang paling utama sih. Kalau memang support systemnya tidak baik, udah makin hancur, tetap bakalan hancur sih dia ini. Makanya kita yang memang ada untuk dia, ya udah rangkul dulu, habis itu pertemukan dengan circle-circle yang baru, menjadi dia lebih baik, upgrade diri, udah bebas dah dari hal itu. Oke, ini menarik. Kita lanjut. Ibu Mawar. Siap Rangkul, pelaku. tusuk. Langsung untuk abuse, Ya berani. suntik mati. Ini sih, kita harus berani berbicara, berani speak up apa yang kita rasain. Sadari dulu, oh ya kita terasanya kayak hubungan ini toksik. Kita sadarin, setelah kita sadar, kita harus berani melangkah untuk maju ke depan. Muncul dulu rasa beraninya. Punya keberanian. Ini Iya. penting ya. Ini penting ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ngelihat teman sekeliling ada yang ngalamin toksik seperti itu, ajak mereka untuk berani ya. Ajak mereka punya support system atau berikan support system yang baik. Atau kalau mungkin untuk kamu yang kalau lihat cermin, wah ternyata kamu korban atau ternyata kamu pelaku itu. Loh, kan bisa saja itu terjadi. Enggak ada hal yang tidak mungkin lah. Daripada kita cari di luaran sana susah orang lain ternyata lihat cermin, wah ini dia. Ini dia nih, ini Ini dia. dia pelaku dan korbannya gitu. Oke, kita akan menuju ke Ibu Pauline nih, gimana Ibu? Sebagai psikolog rumah tangga dan keluarga nih. Rumah tangga. Ya, kalau ada teman yang punya case seperti itu, saya biasanya pertama minta dia cerita selengkap-lengkapnya, kemudian juga lalu kita ajak dia untuk menyadarkan diri bahwa hidup itu pilihan ya. Hidup itu pilihan. Jadi semuanya segala keputusan kembali lagi kepada dirinya. Tapi hidup itu adalah kebebasan juga. Jadi kalau dia dalam posisi masih bertahan, berarti dia tentunya bisa minta tolong kepada siapapun, ya mungkin keluarga besar atau seseorang yang dianggap berpengaruh dalam keluarga itu, atau orang lain ya secara netral.
untuk bisa ikut bantu menyelesaikan masalah dalam keluarganya. Karena mungkin juga banyak hal ya, kalau dia berpikiran masih punya norma yang baik, artinya dengan pola pikirnya dia masih bisa mengubah pasangannya untuk bisa menjadi lebih baik, lebih bisa bermartabat dan sebagainya. Karena tidak pasti ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi, ya. Walaupun mungkin tadi ada pengampunan berkali-kali dan sebagainya, tetapi ada saatnya kalau kita juga yakin pasangan kita atau siapapun itu akan berubah, bertobat gitu. Tetapi kalau dia menginginkan untuk berpisah, ya dia harus bisa punya modal untuk memperbaiki diri. Artinya perbaiki kualitas diri, mungkin modal-modal yang dulu dia punya, pasti dia punya kemampuan yang luar biasa juga untuk dia bisa bertahan dalam hidup gitu. Lalu bikin prioritas itu macam-macam ya, bisa penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Ya, jadi dia bisa buat prioritas itu, mana kira-kira yang membuat dirinya bisa bertahan menjalani kehidupan itu bersama pasangan dan anak-anak. Itu ya, Pak. Oke. Luar biasa dari Bu Pauline, udah lengkap, jelas, padat. Ini kalau ahli begini harus jawabannya. Iya. Tuh dengerin. Yes, Kalau kamu lebih sibuk mastiin pacar kamu nggak kemana-mana daripada mastiin dirimu waras, hati-hati. Mungkin itu bukan cinta, kamu sakit jiwa ya. Dan kita belum selesai sampai di sini. Tapi kita udah dapat jawaban-jawaban menarik tadi ya. Saya punya pertanyaan agak tergelitik gitu tadi lagi. Lagi. Dari tadi Lagi. tergelitik aja. Dalam sebuah hubungan, salah satunya selingkuh, yang salah yang mana? Aduh. Mulai dari siapa nih? Dari pojok kiri, silakan. Aduh. Salah satunya selingkuh. Kita lihat dulu kenapa dia selingkuh. Itu pertama. Satunya nggak punya histori selingkuh. Aduh. Terus cari kenapa bisa selingkuh, kan penyebabnya harus pasangannya dulu lihat kan. Mungkin tidak diberi apa ya, mungkin nggak lahir batin ya, nggak tahu kan. Atau mungkin ada sesuatu yang memang si pasangannya ini yang selingkuh ini nggak suka sama ini gitu. Terus melihat yang lebih baik, yang bisa treat si pasangan ini, akhirnya selingkuh. Harus cari dulu. Kita pulang yuk. Oke, kita naik ke sebelahnya. Nah ini dewan-dewannya ini. Saya no komen bisa nggak sih? Saya pelaku soalnya. Ini. Nah, Tunggu, penyakit apa yang Apa? apakah selingkuh itu penyakit? Ayo. Coba kita tanya pada tunggu, apa listener. ada yang sampai kenapa kurang puas kah? Kayaknya masa mudanya kurang nakal, Atau mau cari yang lebih bagus kah? atau cari sensasi karena hubungannya ayam-ayam aja nih. Bener. Nggak ada challenge gitu. Enggak. Atau mau cari yang Aku lebih suka adem? huru hara gitu. Aku suka huru Bu, hara. tolongin saya. Saya Suka huru hara gitu. aduh. Jadi nggak ada huru hara atau ada masalah lain yang belum selesai. Nggak tahu ya kenapa. Interogasi. Saya aja bingung saya sumpah. Ada masa lalu Makanya Karena ya. yang nyecer kayaknya pengalaman. Iya. Soalnya yang sebelah saya ini juga pelaku masalahnya, sialan. enggak ya, orang baik-baik kok. Anak baik-baik. Oke, kita kembali. Kira-kira yang salah siapa? Dua-duanya Iya. ada sebab akibat. Kita Harus setuju cari ya. dulu lah. Ada sebab akibat selalu ya. Bahwa seringkali kalau kita lihat ya kasus yang di blow up di media-media, wah ngerebek selingkuh, kita hanya fokus ke pelakunya. Benar. Betul. Padahal si pelaku seringkali juga korban. Tiap hari dia abuse, akhirnya dicari orang lain. Iya. Dia cari cara keluar, cuma caranya salah. Caranya salah, karena itu nggak menyelesaikan apa-apa, malah nambah masalah. Tapi setiap kali orang mengalami cerita selingkuh, ingat, lihat selalu dua sisi. Ya kan? Sebuah hal bisa terjadi karena ada penyebabnya. Biarpun tindakannya tidak pernah bisa dibenarkan, itu salah. Tapi kesalahan itu juga disebabkan oleh sebuah kesalahan lainnya. Kita akan masuk ke pendapat dari Ibu Pauline. Saat di kondisi seperti ini, mungkin kalau kalian ngalamin sebuah hubungan yang toksik, daripada kalian berselingkuh, ada saja siapa Ibu? Iya, betul. Perselingkuhan itu terjadi juga karena kesalahan keduanya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kita juga tidak melihat bahwa kenapa dia bisa melakukan itu karena memang ada kesalahan sebelumnya.
Dan perselingkuhan itu terjadi karena yang satu tidak punya apa-apa, satunya punya segalanya. Gitu. Ya. Kuncinya itu. Entah itu mau finansial, kedudukan, kekuasaan, atau Termasuk kontrol dan dominasi ya? Ya, betul, ya. Nggak bisa mendominasi di rumah. Dominasi. Oh, iya betul. Termasuk mendominasi, sorry. Saling menguatkan kan. Mereka kalau orang Iya. yang hobi selingkuh, Ya. apakah bisa sembuh atau enggak? Nah, Kedepannya tuh apakah akan terulang lagi apa atau enggak? Bisa sembuh nggak sih Bu? nah, bisa ya sembuh ya. ada kayaknya ini Apakah pengalaman ada pribadi. pelaku di sini? Ini pelakunya Nah, ini. jauh-jauh. Ini pelaku ini. Bisa sembuh. Ya, kalau sudah dinamakan hobi itu ya. Itu penyakit itu, Bu. Penyakit. Itu. Jadi ada kekurang puasan ya, entah apapun itu ya. Jadi ukurannya adalah ukuran si dia gitu. Ukuran dia artinya saya pingin punya pasangan yang bisa saya atur, saya urus, saya kuasai seperti itu. Manakala pasangannya sudah mulai bisa menaikkan derajat dirinya sebagai manusia ya, akhirnya dia merasa nggak nyaman kan. Kok aku diatur, aku diinterogasi, aku diawasi, aku diapa? Nah, cari lagi. Mungkin gitu, mungkin faktornya itu. Jadi memang harus dicari faktornya apa sih yang membuat seseorang menjadi hobi berselingkuh. Bisa juga karena pengaruh orang tua atau orang di sekitarnya. Nah, itu juga kita perlu Pengaruh lingkungan. waspada, pengaruh lingkungan juga gitu. Makanya tadi kuncinya adalah perselingkuhan terjadi karena seseorang itu tidak punya apa-apa, tidak punya daya, lalu satunya punya segalanya. Ya, akhirnya saling melengkapi kan dengan ya basa-basi di awal apalah segala macam. Basa-basi busuk. Seperti Nggak boleh itu. toksik. Jadi ukurannya bagaimanapun misalnya pasangannya itu baik-baik aja secara normal, semua orang melihat, bagus, baik, dia ideal sebagai seorang istri atau seorang suami, tetapi kok nyatanya masih juga dia melakukan perselingkuhan gitu ya. Nah itu karena ukurannya itu beda. Gitu. Ukuranku, aku mencari pasangan yang seperti ini gitu. Ternyata dapatnya ini, ya menderita terus akhirnya. Dia jadi korban. Nah, sudah dapat jawaban ya Pak Sutradara. Sudah. Terima Jadi- kasih Bu Odin. Selingkuh itu sebenarnya oleh di DSM-5 pun tidak dimasukkan sebagai penyakit ya. Tapi selingkuh itu adalah perilaku hasil dari pilihan plus kondisi emosional. Hasil dari pilihan hidup kita ada di tangan, Kita. ada nggak yang hidup masih di tangan orang lain? Tidak. Itu selain donatur dilarang ngatur ya. Kalau gitu? kalau di sini ada remote control emosi ya, saya pencet mawar sedih, saya pencet natsu jadi bahagia, Nggak bisa. saya pencet lagi Fiori jadi ketawa, atau saya pencet jadi senang, jadi sedih. Itu saya bisa kontrol. Kira-kira kontrolnya ada di tangan siapa? Tangan Pak Ber. Tangan saya. Berarti kalau masih ada orang lain yang bisa buat kalian marah, kalian kecewa, kalian benci, hidup kalian ada di tangan siapa? Orang lain. Kalau kita masih berubah-ubah emosi kita karena orang lain, hati-hati. Mungkin hidup kita nggak pernah di tangan kita, tapi dibawa sama mereka yang katanya pasangan kita, orang tua kita, sahabat kita. Ambil kembali kontrolnya. Mau mereka jungkir balik atau bikin apapun, kalau kita respon dengan bahagia boleh kan? Responnya ada di tangan kita. Nah, termasuk juga mau pasangan kita abuse tiap hari, tapi kalau kitanya tidak terabuse, kita baik-baik aja nggak? Ya, normal-normal aja. Jadi ingat, selingkuh adalah hasil dari pilihan dan kondisi Emosi. Sabar ya Pak. Sabar ya, pilihan dan emosi. Kan kamu juga pelaku. Dan kembali Kok lagi ya. saja dipojokin? Sebenarnya kan sederhana ya, hasil dari pilihan dan kondisi emosional. Simpel kelihatannya. Tapi sekali lagi, faktor yang mempengaruhi banyak. Kepribadian, traumatik masa lalu, kondisi psikologi, banyak yang mempengaruhi pilihan tersebut. Oleh karena itu, untuk para sahabat yang punya pengalaman masa lalu, pernah diselingkuhi, menyelingkuhi, tinggal di keluarga yang penuh perselingkuhan, nggak ada salahnya cari psikolog terdekat, konseling secara profesional. Di bawah sini nggak ada nih tulisan di bawah sini namanya. Nggak ada ya. Sini. Akar emosinya diselesaikan. Kenapa? Paling nggak sampai di kita selesai lah, nggak usah dibawa terus. Lalu kembali lagi tadi ya, masih seputar cerita ini ya. Masih.
Ada teori kebutuhan, dimana kadang orang seperti yang tadi udah dijawab nih banyak nih, tidak bisa menemukan di pasangannya. Kebetulan di pasangan tetangga ada. Kan ada pepatah rumput tetangga lebih hijau. Nah, tuh. Anjay. Ya. Kebut plastik. Plastik, tetangga rumputnya pakai sintetis makanya lebih hijau. Nggak mati-mati. Oh gitu Jadi, tak? jadi hati-hati sekali ya, banyak nih konsep-konsep peribahasa yang harus kita mulai perbaiki. Ya, jangan dibawa, jangan dilestarikan, tapi kita buat perubahan. Sama seperti yang tadi, cinta sejati dibawa mati ya sudah dikubur, ditanam. Cinta sejati itu. Konsep-konsep ini harus diperbaiki karena banyak tontonan-tontonan yang memperkuat konsep ini. Saya cinta sampai mati ya sudah dibunuh. Hati-hati. Hal kecil, hal sepele saat tertanam di bawah sadar jadi sebuah realita. Oke, podcast kita tentang hal ini yang ditanam ya. Setelah kita gali, ternyata banyak sekali cerita yang bisa tergali dari cerita penanaman ini ya. Tentang abuse tadi, tentang selingkuh, ya, pengecoran ini. Dan ternyata hampir semua relasi itu adalah relasi-relasi yang berbahaya. Alias relasi yang udah masuk red flag emosional lah. Tapi kenapa beberapa bertahan dan beberapa diakhiri? Yang bertahan karena kedua pihak mau berubah lebih baik. Yang sebaiknya diakhiri yang mana? Yang hanya satu pihak mau berubah, satunya nggak mau. Tapi yang berubah nggak ngerubah dirinya, sibuk pingin ngerubah pasangannya. Nggak akan berhasil. Perubahan nggak dimulai dari merubah orang lain, tapi dari merubah diri kita sendiri. Podcast ini belum tentu semua yang kita bahas, kita sharing semuanya adalah benar, belum tentu. Tapi kita mengajak untuk melihat banyak sudut pandang, banyak kondisi dan banyak peristiwa. Semoga banyak hal-hal baik lah yang bisa diambil. Terima kasih semua. Kita ketemu lagi di session-session yang lain. Ah. Bye-bye.